Pemirsa, kasus penembakan yang menewaskan wartawan di Pematang Siantar, Sumatera Utara menemui titik terang. Pelaku penembakan yang telah ditangkap saat ini masih diperiksa polisi. Tim penyidik kasus penembakan wartawan online Marshall Harahap di Pematang Siantar, Sumatera Utara masih memeriksa pelaku. Sementara status pelaku belum dijelaskan pihak kepolisian karena pemeriksaan masih terus dilakukan. Hal ini disampaikan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak di Makobrimob Pematang Siantar kemarin malam. Penangkapan pelaku dilakukan polisi usai memeriksa beberapa saksi selama 5 hari. Nanti akan saya sampaikan, ya. Penetapan tersangka itu bagian dari proses penyidikan, teman-teman. Ya, kita yang jelas sekarang bekerja dengan waktu untuk mengungkap dan menyelesaikan perkara ini. Demikian ya, teman-teman. Izin Jenderal, targetnya berapa lama nih, Jenderal? Targetnya secepatnya, ya. Sebelumnya wartawan online Marshall Harahap tewas ditembak di dalam mobilnya Sabtu dini hari. Korban ditembak berjarak 300 meter dari rumahnya. Diduga penembakan Marshall Harahap terkait dengan pemberitaan yang dimuat. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pelaku pembunuhan wanita hamil yang jasadnya ditemukan dalam septic tank di Kampar Riau diringkus tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau dan Polres Kampar di tempat persembunyiannya di Jawa Timur. Pelaku bukan lain adalah suami korban. Inilah penangkapan pelaku pembunuhan wanita hamil 6 bulan yang dilakukan oleh tim gabungan Polda Riau dan Polres Kampar di tempat persembunyiannya di daerah Jawa Timur. Setelah 14 hari menjadi buron, pelaku yang merupakan suami korban ini diringkus polisi. Polisi pun melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti guna mengungkap motif di balik kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan terhadap wanita hamil 6 bulan bernama Siti Hamidah ini terungkap setelah jasadnya ditemukan terkubur di samping septic tank depan rumahnya di Perumahan Gria, Jalan Garuda Sakti, Kecamatan Tapung, Kampar. Penemuan jasad wanita ini sempat membuat geger warga setempat. Sejak itu pula, suami korban menghilang dari keluarga istrinya. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Deretan kasus pembunuhan menjadi sorotan di sejumlah daerah di Indonesia. Ironisnya, kasus pembunuhan melibatkan anggota keluarga sebagai pelaku. Seperti di Bantul, Yogyakarta, seorang suami tega membunuh istrinya yang ditemukan di dalam septic tank. Kerangka Ayu Shelisa ditemukan dalam septic tank di Bantul, Yogyakarta. Pihak keluarga tidak menyangka jika wanita kelahiran 6 Februari 1990 ini meninggal dengan cara mengenaskan. Polisi menduga sang suami terlibat dalam kasus pembunuhan Shelly. Shelly diketahui menikah pada usia 16 tahun dan tinggal di Bantul bersama sang suami, Edi Susanto. Keduanya berulang kali cekcok hingga Shelly dilaporkan hilang pada tahun 2009 lalu. Tak ada yang menyangka, 10 tahun kemudian Shelly baru ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Kerangka Shelly ditemukan di dasar septic tank salah satu rumah warga di Desa Karangjati. Yang lebih mengejutkan, sang suami Edi Susanto tewas gantung diri pada 11 November 2019 lalu. Sementara di Kampung Cimapak, Desa Bumisari, Kecamatan Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat, warga dihebohkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah lubang yang akan dijadikan septic tank pada Februari 2021. Diduga kuat kerangka manusia yang ditemukan merupakan seorang rentenir yang hilang sejak tahun 2020. Namun kerangka tersebut sebagian sudah hilang karena sempat dibuang pelaku pembunuhan ke sebuah sungai untuk menghilangkan jejak. Selain itu, di Bener Meriah, Aceh, misteri hilangnya warga terungkap setelah menemukan sebuah jasad yang dikubur dalam septic tank. Jasad dalam septic tank ini terungkap dari laporan orang hilang yang dibuat keluarga korban dan diterima Polres Bener Meriah 25 November 2020. Korban Darwinto dilaporkan hilang oleh keluarga sejak 27 April 2020. Dari laporan itulah polisi menangkap IS, teman korban pelaku pembunuhan Darwinto. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, kesal diselingkuhi sang istri, sang suami di Ponorogo, Jawa Timur menghancurkan rumah yang dibangunnya bersama-sama. Penghancuran rumah dibantu tetangga yang tidak tega mendengar kisah sang suami dihianati oleh sang istri. Bagian demi bagian rumah dihancurkan Agus Purwanto dibantu tetangga yang prihatin dengan kisah rumah tangganya. Rumah senilai 400 juta rupiah ini dibongkar mulai dari pintu, jendela, atap, dan seluruh perabotan dikeluarkan. Agus menghancurkan rumah mereka karena kecewa dengan istrinya yang diduga berselingkuh dengan pria lain saat bekerja di Hong Kong. Terus ini perjanjiannya hari ini gimana ini? Yang diambil apa saja? Ya, banyak. Tapi sudah ada di surat perjanjian sudah. Kenapa nggak dipertahankan rumahnya, Pak? Ganti uang atau gimana gitu loh maksudnya? Nggak bisa, itu udah orang tua saya. Kini Agus telah digugat cerai oleh sang istri. Agus semakin kecewa saat mengetahui sang istri pulang ke rumah pria idaman lain saat putusan cerai belum keluar. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Masih dari Ponorogo, pemirsa, seorang suami juga menghancurkan rumahnya karena kecewa istrinya berselingkuh saat ia bekerja di Korea Selatan. Sebaliknya, di Serdang, Bedagai, Sumatera Utara, justru seorang istri menghancurkan rumah karena diselingkuhi suaminya. Rumah di Desa Tengkol, Kecamatan Kauman, Ponorogo, Jawa Timur ini dihancurkan dengan alat berat Maret 2020 lalu. Rumah milik warga bernama Hendrik ini dihancurkan atas perintahnya sendiri. Peristiwa ini kontan menyedot perhatian warga, pembongkaran pun disaksikan anggota TNI dan polisi. Pemilik rumah kecewa karena istrinya berselingkuh saat ia menjadi tenaga kerja di Korea Selatan. Bahkan perselingkuhan tersebut sampai melahirkan satu anak. Sementara di Serdang, Bedagai, Sumatera Utara, seorang istri menghancurkan rumah lantaran tidak rela suami berbagi cinta dengan wanita lain. Istri tua mengirim alat berat ke rumah istri muda. Detik-detik penghancuran rumah di Desa Mangga II, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara ini menjadi tontonan warga. Pembongkaran ini terjadi setelah mediasi antara istri muda dan istri tua menemui jalan buntu. Beruntung saat kejadian pemilik rumah yang tengah hamil 3 bulan tidak berada di rumahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus perusakan makam yang dilakukan anak di bawah umur di Solo, Jawa Tengah kini diusut polisi. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menegaskan pelaku akan tetap diproses hukum meski masih anak-anak. Yang mana ini? Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meninjau makam Cemoro Kembar di Kelurahan Mojo, Solo, Jawa Tengah yang dirusak beberapa hari lalu. Gibran menegaskan meski pelaku merupakan anak-anak, proses hukum akan tetap dijalankan. Terlebih, makam diduga dirusak sebagai bentuk aksi intoleran terhadap agama lain. Kak sekolah juga nggak izin, nanti segera kita proses, nggak bisa dibiarkan kayak gitu. Apalagi pendidikan ke anak-anak yang masih kecil ya. Udah kurang ajar sekali. Kapolres Kota Solo, Kombes Pol Ade Simanjuntak menyatakan pihaknya akan menggandeng Dinas Sosial dan Psikolog untuk pendampingan dalam proses hukum terhadap anak-anak pelaku perusakan makam. Termasuk kita juga nanti akan menggandeng Peksos, PT PAS maupun Bapas Kota Surakarta, termasuk psikolog ya untuk melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang diduga melakukan tindakan pengerusakan. Peristiwa perusakan 12 makam di TPU Cemoro Kembar, Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon, Solo terjadi pada Rabu lalu. Sekitar 10 anak murid di sebuah lembaga pendidikan di wilayah tersebut diduga terlibat dalam aksi ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, meningkatnya angka pasien COVID-19 di Kota Bekasi, Jawa Barat membuat ketersediaan ruang perawatan di sejumlah rumah sakit rujukan penuh. iNews Pagi akan segera kembali.
Presenter siapa bang? Bang, presenter siapa bang? Pram sama Alista. Coba telepon lagi dah. Hah? Telepon lagi, gue baru restart HP. Nih, Bang Asbi minta telepon coba sekali lagi bang. Baru restart HP nih bang. Baru restart HP. Ngomongnya Bi. Bang, bisa ditelepon lagi bang. Baru restart HP nih bang. Nomor yang mana Bi? Nomor yang M3. Nomor M3 0857. 0857. Dia bisa restart HP tuh. Ya baik Pram dan juga Arlista, ini bisa dilihat secara langsung di depan halaman RSUD Bekasi, Casbullah Mas Abdul Majid. Belum ada betul. Nggak bisa juga. Halo. Ya bang. Bye. Casbullah Abdul Majid. Ya baik Pram dan juga. Berukuran besar. Di sini tadinya awalnya pada Rabu kemarin belum dipergunakan. Pemirsa, meningkatnya angka pasien COVID-19 di Kota Bekasi, Jawa Barat membuat ketersediaan ruang perawatan di sejumlah rumah sakit rujukan pun penuh. Bahkan ada rumah sakit yang menolak karena tidak lagi mampu menampung pasien. Tingkat keterisian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Casbullah Abdul Majid Kota Bekasi mencapai 120%. Tenda darurat pun didirikan di depan ruangan instalasi gawat darurat untuk penampungan sejumlah pasien yang harus mendapatkan perawatan. Tidak ketersediaan ruangan perawatan di sejumlah rumah sakit rujukan, warga terpaksa harus menunggu lama di IGD. Saya masuk sini jam 1:30. Jam 1:30 malam? 1:30 malam. Udah dapat ruangan? Belum, masih di UGD. Penuh, Bu? Penuh. Dokter bilang ada 130 pasien COVID nunggu ruangan. Oh, nunggu ruangan. Saya dari jam 9 malam sampai jam 1 muter di Bekasi ini. 8 rumah sakit penuh semua. Oh, penuh semua. UGD-nya nggak ada, nggak terima. Tingginya tingkat keterisian RSUD Kota Bekasi ini mulai terjadi pasca Lebaran 2021. Untuk pasien yang tidak memiliki komorbid akan dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi.
Dan pemirsa, RSUD Kota Bekasi penuh terisi akibat lonjakan kasus COVID-19. Informasi terkini selengkapnya, kita akan langsung bergabung dengan rekan kami Hasbiaullah dari lokasi. Selamat pagi Hasbiaullah. Ya Hasbi, di belakang Anda tampak ada sebuah selamat pagi, tenda. Pram dan juga Arlista. Berapa tenda yang didirikan di sana Hasbiaullah untuk menangani lonjakan kasus COVID-19 di Bekasi? Ya Pram, ini adalah kondisi yang memprihatinkan di mana didirikan 3 tenda dari BNPB, 2 berukuran besar dan 1 berukuran kecil. Tadinya tenda ini berfungsi untuk scanning dan juga tes PCR, tapi beralih fungsi semenjak Rabu siang. Kita bisa lihat sama-sama di belakang saya ini. Nah, di belakang saya ini adalah pasien yang tidak mendapatkan ruang sama sekali, Pram. Jadi mereka di sini sudah mulai menginap pada Rabu malam. Kemudian juga kebanyakan mereka rata-rata usianya sudah di atas 50 tahun. Dan ini juga tentu karena mereka tidak lagi kebagian tempat tidur di dalam karena jumlah dari kapasitasnya sudah melebihi batasnya sampai 120%. Kami juga mencoba menggali data kepada pihak manajemen, namun pihak manajemen sejauh ini belum memberikan datanya karena masih terlalu dini atau masih terlalu pagi. Nanti siang mereka akan merilis berapa jumlah pasien yang ada di depan ataupun halaman RSUD Bekasi ini. Sejauh ini kami sudah mencoba menghitung manual kira-kira di dalam tenda yang besar ini ada sekitar 10 sampai 15 orang. Sementara yang di tenda kecil itu ada 4 orang dibantu dengan infus. Nah, kami juga masih terus menelisik bagaimana nantinya penanganan yang dilakukan di RSUD Bekasi ini. Pram. Tenda-tenda yang didirikan di depan RSUD ini apakah untuk perawatan rawat inap atau hanya screening pasien saja? Ya, Pram, yang sudah tadi saya jelaskan bahwasanya sudah berubah fungsi dari semenjak Rabu pagi. Dan di mana tadinya memang untuk screening ataupun tes PCR. Tapi semenjak Rabu pagi kemarin, ini sudah ditempati oleh pasien-pasien yang tidak kebagian ruangan di dalam. Maka mereka menginap di tenda-tenda ini. Ini berubah fungsi yang tadinya untuk PCR, kali ini digunakan untuk inap pasien begitu, Pram. Nah, kalau sebatas pengamatan Anda dari lokasi di RSUD ini, apakah benar di RSUD tersebut lonjakan pasien sudah begitu banyak sehingga pasien banyak dirawat di lorong-lorong rumah sakit? Nah, sejauh ini juga kami bahkan mendekat saja untuk menjaga jarak ini kami perhatikan sekali. Dan kami juga tidak berani untuk jauh lebih dalam masuk ke dalam dikarenakan memang di sana saja petugas medisnya sudah menggunakan APD lengkap. Dan kami hanya menjaga dan melihat sejauh ini pasien yang terdapat di luar tenda saja, Pram. Dan kami juga terus menanyakan kira-kira berapa jumlah pastinya. Karena data yang terakhir ini Bekasi ataupun RSUD Bekasi ini jumlah ketersediaan kamarnya mencapai 1.958 dan sudah terpakai sebanyak 1.815. Itu artinya memang sudah penuh sekali. Tadi juga disebutkan bahwa sudah lebih dari 120% jumlah kapasitas dari pasien dan di UGD saja sudah terisi sebanyak 130 pasien, Pram. Nah, jika di tenda tersebut sekarang udah menjadi beralih fungsi menjadi rawat inap. Nah, kalau ada tindakan urgensi seperti untuk bantuan pernafasan dan sebagainya akan dikemanakan, Hasbi? Nah, di tenda yang besar ini ada beberapa memang yang dibantu oleh oksigen. Sedangkan tadi kami juga mengamati yang di tenda kecil, ini sudah dibantu dengan alat infus dan juga di sampingnya sudah ada alat oksigen yang memang terpasang. Itu dikarenakan memang UGD-nya tidak lagi bisa menampung karena memang di sini cukup urgensi. Maka dari itu mereka tidak bisa lagi dialihkan ke dalam. Oleh karena itu mereka langsung ditangani di sini oleh petugas ataupun juga petugas kesehatan begitu, Pram. Nah, artinya jika memang sudah sangat penuh sekali pada hari ini, apakah hari ini RSUD Kota Bekasi tidak dapat menampung pasien kembali atau masih dapat menerima? Sejauh ini tenda yang kami amati dua-duanya ataupun tenda 2 yang besar dan 1 yang kecil ini sudah tidak bisa menampung lagi. Itu artinya nanti apakah memang kebijakan dari manajemen akan mengalihkan ke
RSDC yang ada di Wisma Atlet ataupun juga yang ada di Stadion Patriot milik Bekasi. Di sana ada rumah sakit darurat juga. Kami juga masih belum tahu karena pihak manajemen sejauh ini belum memberitahu bagaimana nanti tindakan mereka jikalau ada kembali pasien yang datang untuk diminta untuk mereka ingin dirawat di sini ataukah memang akan ada pengalihan atau tidak begitu, Pram. Ya, baik Hasbiaullah. Ini jika terus bertambah, apakah ada langkah pasti dari pihak RSUD Kota Bekasi apakah menambah jumlah tenda atau sebagainya macam? Nah, hingga sejauh ini belum ada langkah tersebut, Pram, dikarenakan memang di sini pun parkirnya sudah terisi penuh. Di sini ada 1 truk, kemudian juga ada 2 tenda sudah full di depan parkir persis dari halaman RSUD Bekasi. Kemungkinan ini belum ada kepastian apakah nanti akan ditambah atau tidak. Sejauh ini semua masih dirawat di sini dari 2 tenda yang besar dan 1 yang kecil, Pram. Baik, terima kasih banyak Hasbiaullah langsung dari RSUD Kota Bekasi. Tetap jaga kesehatan Hasbiaullah, terima kasih. Dan pemirsa mengaku diusir dari kediamannya karena salah satu keluarganya positif COVID-19. Warga Bandung, Jawa Barat curhat melalui media sosial. Merasa dikucilkan bahkan diusir oleh warga sekitar akibat salah satu keluarganya terpapar COVID, Neng warga Bandung, Jawa Barat menceritakan kisahnya melalui akun Twitter. Cuitannya kemudian viral dan mendapat respon tim Satgas Covid. Satgas Kewilayahan mendatangi lokasi kediaman korban yang berada di Jalan Batu Kencana, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Satgas kemudian memberikan bantuan kepada keluarga Ibu Liana yang tengah menjalani isolasi mandiri tersebut. Lurah Gumuruh Nurma Safarni membantah ada pengusiran terhadap keluarga Ibu Liana. Kalau persoalan dicaci maki mungkin salah pengertian ya, gitunya kan yang tadinya maksudnya gini mungkin ya, yang namanya orang sudah dalam keadaan terdesak kan bisa aja dia melakukan apapun, padahal kan tujuannya sok bu yang mau ya yang misalnya yang posisinya sebelah mana nih, mana yang sakitnya, kan nggak boleh satu rumah gitu, seperti itu. Mungkin ada bahasa yang seperti itu dia tidak terima gitunya gitu, jadi seolah-olah harus dipisahkan, harus diusir gitu, bukan seperti itu. Dengan adanya kejadian ini, pihak kewilayahan akan menyediakan ruang isolasi perawatan bagi keluarga tersebut, sehingga bisa dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingkran, iNews melaporkan. Penyekatan di jembatan Suramadu resmi dihentikan di kedua sisinya, yakni Bangkalan dan Surabaya. Ya, masyarakat yang melintas di jembatan Suramadu hanya diwajibkan membawa surat izin keluar masuk. Tes swab massal di pos penyekatan yang berada di pintu keluar Suramadu, Surabaya resmi dihentikan. Petugas dari Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Pemkot Surabaya pun membersihkan lokasi yang sebelumnya dijadikan tempat pemeriksaan dan tes swab. Tidak ada aktivitas apapun di pos penyekatan, hanya ada petugas gabungan yang masih bersiaga di lokasi. Ditiadakannya pos penyekatan ini karena Satgas COVID-19 Jawa Timur memilih fokus penanganan pada 8 desa di 5 kecamatan di Bangkalan, Madura yang menjadi epicentrum COVID-19. Selain itu, sebagai bentuk relaksasi menghindari antrian kendaraan atau kemacetan. Pos penyekatan yang dari sisi Bangkalan itu dicabut, dan juga yang pos dari sisi sebelah Surabaya ini juga pelan-pelan akan kami cabut, dan kami akan memfokuskan ke tadi 5 kecamatan 8 desa. Nah, untuk masyarakat yang dari Madura itu kami berharap juga tetap membawa SIKM. Tidak hanya 2 arah di sisi Surabaya, peniadaan pos penyekatan ini juga berlaku di pos penyekatan Bangkalan, Madura. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Mantan atlet voli nasional Amasya Manganang, kakak dari Aprilio Perkasa Manganang, mengikuti jejak adiknya berganti jenis kelamin. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.